yang signifikan ketika take off dan landing. Nah, ini ada problem. Jadi ini loh problemnya gitu. Jadi didesain untuk pesawat yang baru itu ada winglet. Winglet itu memang bermanfaat sih untuk cruising gitu. Ketika sudah aircraft-nya sudah take off, tetapi dia menyebabkan problem untuk ketika dalam kondisi kritis, yaitu take off dan landing seperti itu. Nah, ini adalah problemnya seperti itu, sehingga di sini ini adalah contoh problem gitu ya. Kemudian kita kembali. Nah, kemudian di chapter 1 juga ada yang namanya assumption dan scope. Assumption dan scope. Nah, assumption ini itu apa sih? Nah, ini coba kita lihat di sini ya. Nah, apa yang dimaksud dengan assumption? Jadi, ketika sebentar ya. Oh, ini saya sudah menjelaskan. Oke. Kita turun dulu ke bawah ya. Jadi, tadi saya katakan di awal bahwa introduction itu adalah section yang menunjukkan bahwa riset kita itu betul-betul diperlukan. Nah, caranya bagaimana? Caranya ada dua. Caranya yang pertama dengan menunjukkan supporting data. Cara yang kedua dengan briefly ya, jangan panjang-panjang. Kalau panjang itu di review gitu, di section 2. Tapi ini briefly saja, elaborate previous studies weaknesses. Jadi, misalnya kita mau mengembangkan metode baru misalnya, karena metode sebelumnya yang sudah dikembangkan di penelitian sebelumnya itu masih terdapat misalnya error yang sangat tinggi misalnya. Nah, itu kita bisa tunjukkan di introduction bahwa kita akan mengembangkan ini karena masih banyak weakness atau masih ada weakness yang signifikan di previous study seperti itu. Dan ini research problem tadi barusan saja kita bahas, itu adalah statement, declarative statement atau statement yang clear, jelas, dan cukup kompleks dan fokus untuk mengindikasikan pertanyaan yang akan kita jawab dalam penelitian kita. Nah, kemudian ini kita bahas tentang assumption. Jadi ketika kita bicara tentang assumption itu biasanya kita dapatkan dari literature atau previous experiments. Kenapa? Karena tidak semua hal bisa kita fulfill ketika kita melaksanakan riset, sehingga ada hal-hal yang kita perlu assume, ada hal-hal yang kita perlu asumsikan agar kita dapat menyelesaikan penelitian kita. Bahkan penelitian yang paling sederhana sekalipun pasti memiliki asumsi. Hanya saja ketika kita membuat asumsi, jangan dalam tanda kutip ngasal ya. Jadi asumsi itu harus berdasarkan bisa dicek atau bisa diteliti oleh kita dalam pilot study kita, dan juga bisa kita lihat dari previous literature atau previous experiments. Nah, contohnya ini. Jadi misalnya di sini eksperimennya sangat sederhana. Jadi ada eksperimen, kita mau mencoba larutan A dan larutan B misalnya. Nah, larutan B ini inert atau placebo ya. Jadi tidak berisi apapun gitu. Nah, tapi larutan A itu yang akan kita uji apakah larutan A itu akan membuat pertumbuhan bakteri lebih baik atau tidak, seperti itu. Nah, sehingga di sini kita uji dan hipotesisnya adalah larutan A akan menyebabkan pertumbuhan bakteri yang lebih baik dibanding larutan B yang merupakan inert atau placebo, seperti itu. Nah, kemudian ini kan sangat straightforward, eksperimennya sangat jelas gitu. Kita punya dua larutan, kemudian kita punya media tumbuh untuk bakteri, kemudian kita berikan larutan A, larutan B, terus kita amati pertumbuhan bakteri, kemudian dan pertumbuhan bakteri itu menjadi dependent variable-nya misalnya. Sehingga sudah jelas independent variable-nya apa? Jenis larutannya. Dependent variable-nya apa? Pertumbuhan bakteri. Jadi sangat straightforward. Nah, di sini ini pun asumsinya ada banyak nih. Asumsi yang pertama apa? Asumsi yang pertama adalah kita mengasumsikan bahwa substansi B atau larutan B itu tidak akan mengefek pertumbuhan karena substansi B yang kita masukkan itu tuh hanya air biasa atau air murni misalnya, atau
itu inert, jadi sesuatu yang tidak akan berefek kepada pertumbuhan bakteri seperti itu placebo gitu. Kemudian kita asumsikan juga bahwa bakteri itu akan tumbuh pada growth medium yang kita siapkan, dan kita pastikan bahwa growth medium ini sama digunakan untuk cawan A dan cawan B seperti itu. Kemudian kita mengasumsikan juga bahwa pena yang digunakan untuk menandai cawan Petri-nya ini itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan. Dan kita juga mengasumsikan bahwa misalnya kita mengamati dalam 1 hari, bahwa 1 hari itu cukup panjang untuk koloni bakteri untuk tumbuh seperti itu. Nah, di sini itu kita bisa cek. Jadi asumsi itu harus bisa dicek ya. Asumsi dicek dan dicek baik di dalam pilot eksperimen maupun kita cek di penelitian terdahulu. Nah, ini bagaimana cara mencari asumsi kita yang pertama? Tadi asumsi kita yang pertama adalah bahwa substance B atau larutan B adalah inert atau placebo, dia tidak akan menyebabkan pertumbuhan bakteri, seperti itu kan. Nah, di sini kita melakukan pilot study. Jadi pilot study, eksperimen di awal, prior eksperimen, yang kita coba substance B, kemudian apakah kita kemudian kita lihat apakah substance B itu dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian asumsi yang kedua yang kita cek adalah growth medium ini. Nah, misalnya kita memilih growth medium X misalnya ya. Nah, growth medium X yang kita pilih itu di literatur sebelumnya misalnya, bahwa di literatur pertanian misalnya sebelumnya, atau di literatur biologi sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan growth medium X itu bakteri akan tumbuh, maka kita menggunakan growth medium yang X. Jadi kita beli misalnya growth medium yang X di toko, karena di penelitian sebelumnya growth medium yang biasa digunakan adalah growth medium yang ini, jenis ini, merek X ini, dan ini tumbuh secara baik, seperti itu. Kemudian cara mencek asumsi yang ketiga bahwa pena tadi yang dituliskan di cawan untuk menandai substansi tadi tidak akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, itu kita juga cek di previous literature bahwa kita sudah baca semua buku terkait mikrobiologi, dan mereka tidak pernah atau tidak dibahas bahwa menuliskan di luar cawan itu akan menyebabkan pertumbuhan atau akan berdampak pada pertumbuhan bakteri, seperti itu. Sehingga apapun asumsi yang nantinya Anda tulis dalam penelitian Anda, asumsi tersebut harus bisa dicek. Diceknya bagaimana? Cek dengan prior study atau pilot study, atau cek dengan penelitian terdahulu yang menggunakan approach atau method atau medium atau substance yang Anda gunakan juga, seperti itu. Kemudian delimitation atau scope dari study. Nah, ini juga scope atau batasan dari studi kita itu juga penting untuk menunjukkan penting untuk membatasi, dalam tanda kutip ya, membatasi penelitian yang kita lakukan, sehingga nantinya kesimpulan yang kita berikan itu lebih konklusif dan lebih satisfactory untuk research question yang kita propose. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Sela mau sentimen analisis, dan ini sentimen analisisnya itu misalnya tidak dibatasi apakah hanya oleh orang-orang yang mendapatkan atau terpengaruh atau terdampak oleh kebijakan tersebut, atau seluruh rakyat Indonesia dari ujung dari ujung timur sampai ujung barat misalnya, itu semua diambil feedbacknya, kemudian kita analisis. Jadi nanti di situ perlu Mbak Sela highlight lagi apakah memang itu akan dijadikan kovariat, ataukah karena itu kan akan ada pertanyaan juga nanti dari reviewer maupun dari penguji ya, dan dari readers gitu. Jadi sebetulnya
bagaimana menghadapi misalnya sentimen yang berbeda atau pola sentimen yang mungkin berbeda antara orang-orang yang mengalami kebijakan tersebut dengan orang-orang yang tidak mengalami kebijakan tersebut, seperti itu. Nah, sehingga di skopnya Mbak Sela tadi, ini perlu dijelaskan. Subjeknya itu siapa sih? Ataukah memang mau semuanya? Alasannya apa? Kalau misalnya hanya yang terdampak kebijakan saja, alasannya apa? Itu perlu dideskripsikan. Kemudian deskripsikan variabelnya. Nanti kemudian dari situ, dari sentimen tadi itu yang akan dilihat itu misalnya variabel apa saja sih? Walaupun tidak harus semuanya ada ya. Jadi ini adalah list dari scope of study, walaupun tidak harus semuanya ada, tergantung pada tipe riset yang Anda lakukan, seperti itu. Jadi misalnya Anda melakukan sebuah tes, kemudian atau instrumen, atau ada special equipment, atau yang diambil misalnya hanya YouTube saja, nah di situ juga harus di-describe kenapa sih hanya YouTube saja misalnya. Dan itu perlu di-describe di situ, perlu di-describe di batasannya, Mbak Sela contohnya seperti itu. Begitu. Jadi itu cara penulisan scope ya. Nah ini contohnya sudah saya jelaskan di video ya untuk scope. Kemudian tujuan. Nah ketika kita menuliskan objectives, ya ini sekalian dengan Anda materi hari ini, saya harap Anda bisa merefine kembali research problem, kemudian research question dan research objective Anda sehingga nanti bab satunya akan lebih terstruktur. Jadi tujuan itu jelas ya, kenapa sih itu menunjukkan mengapa studi kita perlu dilakukan. Nah, kemudian tujuan itu diturunkan dari research question. Kemarin kita sudah bahas lebih lanjut ya. Kemudian kita bahas tentang manfaat. Nah, manfaat itu tuh ketika kita menuliskan manfaat itu biasanya kebanyakan tuh hanya ini. Kalau yang saya lihat di ini layar saya kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Masih, Bu. Oke. Jadi kalau ketika kita bicara manfaat, biasanya kebanyakan tuh kita hanya menuliskan yang ini, bahwa akan menambah pengetahuan di bidang sentimen analisis, terutama misalnya terkait dengan kebijakan, gitu. Misalnya sampai situ. Biasanya kebanyakan sampai situ saja. Nah, sebetulnya ada banyak alasan atau ada banyak alasan ya, ada banyak reasons ya, kayak underlying things kenapa kita menulis benefit. Yang pertama itu adalah kita mengetahui bahwa ada gap antara theoretical dan practical aspects misalnya dari problem tersebut. Jadi misalnya kita mau meneliti tentang persepsi atau practical work atau yang lebih tepatnya. Jadi kita mau melihat bagaimana misalnya construction manager itu melihat atau kemudian memperhitungkan risiko di lapangan misalnya. Itu praktikal aspeknya kan. Kemudian kita di teoretikal kita sudah tahu bahwa bagaimana caranya menghitung risiko gitu. Nah kita ingin tahu apakah aspek teoritis dan aspek praktikal itu akan sama atau berbeda sih. Nah sehingga penelitian itu misalnya dilakukan, maka di situ untuk penelitian itu, maka kita bisa katakan manfaat dari studi ini adalah kita menjelaskan atau kita mengidentifikasi gap yang kemudian muncul antara aspek teoritis dan aspek praktis dari sebuah problem. Itu satu. Atau bisa juga misalnya aspek teoritisnya seperti ini, kemudian bagaimana aspek teoritis ini kita put into practice. Itu juga bisa kita jadikan manfaat. Kemudian yang kedua, ini yang umum ya, manfaat penelitian kita adalah untuk memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan lebih baik. Terus, ini juga boleh dijadikan alasan untuk menulis manfaat. Itu apa? Isi dari manfaat kita itu apa?
Karena kita perlu memvalidasi knowledge yang sekarang, apakah sudah knowledge yang kita ketahui saat ini tentang sebuah domain, misalnya tentang sentiment analysis itu, misalnya bagaimana cara validasinya, apakah kita bisa memvalidasi hal tersebut seperti itu, atau current practice itu perlu diklarifikasi atau perlu diimprove. Dan juga benefit dari tadi karena kita menyelesaikan sebuah problem, sebuah research problem, dan itu belum ada solusinya sama sekali sekarang, misalnya terkait dengan COVID pandemic, dan itu membawa benefit juga. Jadi ada beberapa alasan untuk kita menuliskan benefit. Jadi sekali lagi, nanti ketika Anda menuliskan benefit di chapter 1, jangan cuma menambah pengetahuan saja, tapi ada 4 alasan lain, seperti itu. Contoh, ya contohnya, mengidentifikasi gen, jadi tujuannya, ini tujuan kita ya. Jadi ini nanti kan saya sering ditanyai, apa sih bedanya tujuan dan manfaat? Nah ini contoh clear bedanya tujuan sama manfaat. Jadi ini tujuan risetnya. Tujuan risetnya adalah to identify a gene that is associated with smoking. Untuk mengidentifikasi gen yang terkait dengan kebiasaan merokok atau dengan perilaku merokok. Oke, itu adalah tujuan penelitian. Nah, kemudian manfaatnya apa? Nah, ini manfaatnya. Jadi, misalkan Anda punya satu tujuan, itu Anda bisa membreakdown menjadi beberapa manfaat. Jadi tidak melulu misalnya tujuannya ada 3, manfaatnya 3, itu enggak gitu. Jadi, tapi kalau research questionnya 3, biasanya research objektifnya 3. Tetapi kalau research objektifnya 3, belum tentu benefitnya kemudian 3 juga enggak. Bisa lebih banyak dari itu tergantung pada reasons-nya tadi. Jadi misalnya di sini, kita mengidentifikasi gen yang terkait dengan smoking. Nah, manfaatnya yang pertama, kita bisa mentarget program untuk pencegahan terhadap orang-orang yang berisiko atau orang-orang dewasa yang berisiko gitu dengan mengetahui gen tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa mengassess dalam understanding the biological basis of addiction to nicotine. Jadi kita juga bisa memberikan pengetahuan, nah ini ya yang nomor 2 tadi ya, memberikan pengetahuan tentang basis biologis atau dasar-dasar biologis tentang adiksi ke nikotin. Kemudian yang ketiga, itu bisa dengan mengetahui gen itu, tujuannya ya, itu kita bisa mendorong atau mendukung pengembangan treatment farmasi atau pengembangan obat ya misalnya, atau treatment itu bahasa Indonesianya apa sih? Apa ya treatment itu bahasa Indonesianya? Perlakuan, Bu. Perlakuan. Oke. Dan itu terima kasih Pak Ardi ya ini tadi suaranya kalau tidak salah. Ji, Bu. Betul. Jadi manfaat yang ketiga apa? Lead to the development of pharmaceutical treatment. Jadi kayak perlakuan farmasi bisa dalam bentuk misalnya membuat obat yang bisa untuk membantu smokers yang mau berhenti dengan mensuppress gene yang terkait dengan smoking seperti itu, sehingga harapan saya sekarang lebih jelas lagi bahwa tujuan itu misalnya ini, kemudian manfaat itu bisa di breakdown lagi lebih, dan itu bisa disesuaikan dengan reasons dari penelitian yang kita lakukan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk poin-poin yang ada di bab 1. Mohon itu mulai di draft, kemudian nanti bisa kita coba minggu depan beberapa untuk kita bahas dari objectives-nya, kemudian assumption, kemudian benefits-nya juga, dan juga brief introduction tentang kira-kira kenapa sih riset ini penting, atau riset ini perlu dilakukan atau penting, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Gini sih Bu, Ya. saya mau bertanya. Gimana Mbak Rifara? Dalam introduction tadi kan Ibu bilang bahwa kita harus menunjukkan bahwa misalnya penelitian itu memang diperlukan. Nah, salah satunya itu kan dengan cara
showing seperti memberikan data itu maksudnya gimana memberikan data pendukung itu yang seperti Oke, maaf ya. Gini, saya izin minum sebentar ya. itu? Jadi dengan showing supporting data itu misalnya gini. Beberapa waktu lalu saya baru menguji seorang senior Anda. Dia membahas tentang food waste. Jadi food waste behavior. Nah, yang ditampilkan oleh mahasiswi tersebut adalah tentang food waste behavior, kemudian yang dibahas adalah jumlah food waste yang dihasilkan di Indonesia. Jadi sangat banyak. Jadi jumlah food waste yang dihasilkan di Indonesia mencapai berapa ton per hari. Kemudian dia menampilkan data lagi di paragraf selanjutnya. Jumlah orang yang kelaparan di Indonesia ada berapa? Seperti itu. Nah, sehingga dengan data tersebut, kita sebagai reader, kita melihat, oh iya ya, ternyata ironi itu terjadi. Ternyata data food waste, sampah makanan, jadi makanan yang terbuang sia-sia, tidak dimakan karena basi, karena karena nggak habis dan sebagainya itu, ternyata di Indonesia itu berapa ton sehari. Kemudian Indonesia merupakan, saya lupa deh, ranking ketiga atau ranking kedua gitu di dunia yang menghasilkan food waste paling banyak. Kemudian dia menampilkan data lagi bahwa jumlah orang yang di ambang kemiskinan atau di bawah garis kemiskinan di Indonesia itu masih sangat banyak, misalnya berapa persen dari warga Indonesia seperti itu. Sehingga dengan menunjukkan data itu kita jadi melihat, oh iya ya, ternyata memang penting ini penelitian ini dilakukan, bagaimana kita meminimize food waste tersebut agar bisa misalnya dengan cara seperti itu, sehingga hal itu yang jadi penting. Seperti Mbak Rifara itu contoh sederhana, sehingga ketika ada data itu kemudian kita sebagai reader, sebagai reviewer, sebagai examiner itu kita tahu bahwa oh ya memang ini riset ini penting, seperti itu. Itu contohnya sih. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya? Tanya Bu. Oh ya, silakan Mas Farudin. Yang tadi menampilkan supporting data itu sebatas kalimat simpel atau harus boleh pakai misalkan gambar, tabel gitu, boleh Bu? Gini, ini nanti saya perlu cek lagi ya, jadi tolong minggu depan saya akan bahas lebih detail. Hanya yang sependek pengetahuan saya, itu ketika kita menuliskan introduction, dan ketika kita menyajikan data, maka sebaiknya data yang kita sajikan itu bukan data yang, misalnya nih ya, biasanya kan ada yang menyajikan ini, kemudian sebagaimana ditunjukkan dalam data gambar 1 misalnya, jadi fix atau gambar 1 tren pertumbuhan atau tren atau gambar 1 adalah grafik penjualan makanan di Yogyakarta misalnya. Biasanya kan cuma ditempel gambarnya, habis itu sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1, gitu aja, gitu ya biasanya kan. Nah tapi sependek pengetahuan saya, sebaiknya ketika kita menuliskan dalam introduction itu, kita menuliskan hal yang lebih analytics dari hanya sekedar mendeskripsikan gambar atau sekedar menyajikan gambar. Jadi misalnya tren konsumsi pangan di Yogyakarta, misalnya tahun 98 ya ini 99, 2000, 2001, 2002. Nah, meningkat berapa persen dari 98 ke 2000. Misalnya Anda risetnya tahun 2002 misalnya nih ya. Namun sejak 2000 sampai ke 2002 terdapat tren penurunan sekitar berapa persen gitu. Dan ini misalnya menurut penelitian apa disebabkan oleh apa gitu. Sehingga ketika kita men-showing supporting data itu tidak hanya showing, tidak hanya mendeskripsikan saja, tetapi kita lebih melakukan analitis juga. Jadi misalnya dia tidak menghitung persen dan segala macam, ya kita hitung persentasenya, kemudian kita lebih detail lagi, kita dig lebih detail lagi data tersebut dan kita report seperti itu. Itu lebih
baik dibanding hanya menampilkan sesuai dengan gambar satu gitu doang. Seperti itu sih pendek yang saya ketahui. Jadi lebih apa ya, lebih deep lah, lebih analitik gitu data yang di provide. Jadi tidak hanya deskriptif. Begitu Mas Farudin. Kalau yang visualization model itu di application atau di literatur resmi ya? Gimana? Misalkan visualization model itu loh, yang kadang itu kan ada input, terus ada proses, enabler, output itu. Oh, biasanya itu di metode. Jadi kalau itu yang terkait dengan penelitian kita kan, kalau terkait penelitian orang lain, ya itu boleh dibahas di literature review. Tetapi kalau di model yang kita kembangkan atau framework yang kita kembangkan untuk penelitian kita, maka kita tuliskan di bab 4, di metode penelitian. Di bagian design of experimental design atau design of experiment. Jadi di desain eksperimen desain kita itu kita gambarkan misalnya framework tadi input, kemudian proses, output, enablernya apa, kemudian kita jelaskan independent variable-nya apa, dependent-nya apa, kemudian independent-nya assignment-nya bagaimana, apakah within, apakah between, ataukah secondary data dan sebagainya gitu. Oke. Izin bertanya Bu. Ya, silakan Mas Syarkim. Kan ada kalimat induktif, deduktif, dan lain sebagainya gitu kan, campuran dan. Nah, baiknya itu untuk berkaitan Mas Syarkim, mohon maaf ini kok putus-putus ya di tempat saya ya. Ataupun karya tulis ilmiah itu baiknya sebenarnya itu harus seperti ini gitu. Saya ulangi lagi ya Bu. Iya boleh. Jadi kan karya itu kan ada yang paragraf itu ada yang deduktif, induktif, kemudian ada yang campuran. Dan sebagainya. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan nanti menyusun dari entah itu di latar belakang ataupun nanti diisi gitu. Nah, baiknya itu ada acuan seperti itu atau tidak harus mempertimbangkan hal itu gitu Bu. Oh, kalau bisa mempertimbangkan hal itu sangat baik gitu. Jadi selain jadi gini, ketika kita menulis di bab 1 maupun nanti di bab 1 kemudian misalnya menulis di jurnal gitu, itu selain deduktif, induktif atau campuran tuh yang penting juga adalah kohesi dan koherensi. Jadi sebelum saya masuk ke situ dulu ya Mas, saya bahas tentang kohesi dan koherensi. Jadi maksudnya kohesi itu artinya ketika kita menuliskan sebuah paragraf, nah antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu harus nyambung, itu kohesi. Nah kemudian ketika kita menuliskan satu section, misalnya section introduction, maka satu paragraf dengan paragraf berikutnya itu harus koheren, itu koherensi gitu ya. Artinya jangan misalnya pertama bahas tentang data pentingnya ini, terus yang kedua langsung bahas tentang metode, itu belum koherensinya kurang baik. Jadi kita misalnya membahas tentang data, kemudian kita bahas dulu tentang permasalahannya apa, seperti itu. Kemudian kita bahas dulu setelah permasalahannya apa, solusi yang ada untuk permasalahan itu selama ini tuh apa gitu. Nah, baru kita highlight lagi tentang apa yang akan kita lakukan seperti itu. Ya. Nah, itu secara koherensi dan kohesi. Nah, nanti untuk setiap paragraf itu jika Anda bisa menuliskan kalau menurut saya yang paling mudah untuk dipahami oleh reader itu adalah yang deduksi. Jadi main idenya Anda tulis di baris pertama atau di kalimat pertama dulu, baru kalimat-kalimat pendukungnya ada di setelahnya. Itu tuh akan lebih mudah untuk dipahami. Walaupun Anda bisa juga menggunakan induksi, artinya tidak ada standar yang kemudian harus dilakukan atau tidak ada standar benar atau salah, tidak ada sih dalam penulisan. Tetapi akan lebih mudah ditangkap itu ketika deduksi. Karena apa? Karena main point-nya itu sudah ada di awal, seperti itu. Itu masukan dari saya seperti itu. Sehingga nanti main point-nya ada di awal dan pastikan adalah kohesinya tetap dijaga.
Jadi paragraf-paragraf selanjutnya itu harus berhubungan dengan main point yang Anda sampaikan di awal. Seperti itu Mas Syarkim. Meskipun itu terima kasih. ya tidak ada salah benar ya, artinya kalau mau menggunakan induksi juga boleh, karena ada orang yang prefer menggunakan induksi untuk memberikan gong di akhir misalnya, dan bisa juga menggunakan campuran. Jadi, tapi yang paling penting adalah kohesi dan koherensinya itu juga dijaga. Seperti itu. Kemudian ini juga penting ya dalam penulisan, itu saya sering sekali mendapati analisa. Analisa itu tidak baku, jadi yang baku adalah analisis. Tuh. Jadi kemudian kata depan dan imbuhan itu juga sering sekali salah dalam penulisan. Coba saya pengen tahu, saya tunjuk pakai Will aja lah. Saya sukanya pakai ini. Nggak bingung mau nunjuk siapa. Mas Rama Eka. Oke, Mas Rama Eka. Apakah di situ? Mas Rama Eka. Ya, halo Mas Rama. Nah, coba berikan kepada kami contoh kata depan 1 dan contoh imbuhan 1. Contoh kata depan dan contoh imbuhan, Bu. Apa bedanya kata depan dan imbuhan dulu deh. Terus contohnya masing-masing 1. Iya, Bu. Ya, coba. Jawab, Bu ya? Ya, silakan. Oke. Kalau kata depan itu biasanya menunjukkan sebuah aktivitas atau tempat keberadaan gitu, Bu. Biasanya diikuti benda yang menunjuki tempat. Terus untuk kata imbuhan itu fungsi, berfungsi menunjukkan bentuk pasif gitu. Maaf Mas, iya tadi kata depan itu adalah kata yang menunjukkan lokasi sama apa tadi? Keberadaan, Bu. Keberadaan. Contohnya? Contohnya seperti saya membaca buku di kamar. Oke, good. Terus imbuhan? Kalau kata imbuhan berfungsi menunjukkan bentuk pasif yang biasanya diikuti kata kerja, Bu. Oke. Contohnya? Contohnya tikus itu dikejar kucing. Oke, ya. Ya itu salah satu, itu untuk yang di ya, contoh di, tapi ada contoh-contoh yang lain juga selain kata di. Misalnya tikus dikejar kucing di sawah. Nah, makanya di yang pertama adalah imbuhan, di yang kedua adalah kata depan. Ini simple sekali, tetapi banyak sekali saya temukan permasalahan ketika penulisan ya. Kemudian juga jangan lupa bahasa Inggris itu harus italic. Kemudian juga jangan lupa ketika menulis gambar, tabel, lampiran itu G-nya, dan itu mensitasi gambar, tabel, lampiran di dalam teks kita, maka G-nya besar, L-nya besar, T-nya besar. Itu juga penting. Kemudian ketika kita menulis titik 2, misalnya adalah sebagai berikut, titik 2. Nah, titik 2-nya itu tidak perlu dispasi. Jadi kalau dispasi dia nanti bisa terbang sendiri kan ke bawah gitu. Jadi memang secara aturan penulisan itu tidak dispasi. Gitu. Jadi banyak hal-hal penulisan yang juga nanti perlu diperhatikan ya. Kemudian tadi kohesi dan koherensi itu juga penting. Nanti mungkin kita akan cek di minggu depan, kita akan cek bab satunya nanti menggunakan spinner tadi, kemudian sambil kita cek juga penulisannya. Begitu, sepertinya itu dulu untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Bu, izin bertanya. Silakan. Mas Ranto juga tadi sepertinya mau bertanya ya? Oh, enggak, Mbak Amira tadi. Mas Ranto mau buka ininya, membuka suaranya. Mas. Terima kasih. Mas Ranto ini teman saya.
di bab 1 tadi kan dijelaskan kalau misalnya kita rumuskan masalah terus tujuan dan objektif ya. Ini kalau misalnya dengan kaitannya dengan question research question itu apakah nanti kita akan menyebutkan algoritma tertentu karena algoritma tertentu. Apakah nanti di bab 4 atau kita masih tidak spesifik menggunakan metode tertentu? Beberapa kuliah kan, ya, oke. Itu ya, maksudnya, oke, siap. Nah, sebetulnya itu kembali lagi ke research problemnya, Mas Rantau. Jadi, research problemnya apa? Kalau research problemnya adalah misalnya, belum ada metode yang berhasil, misalnya untuk meminimalkan error dengan baik, misalnya seperti itu dalam kasus X misalnya. Nah, maka boleh disebut metode di research questionnya. Jadi misalnya kita akan mencoba untuk menggunakan ini, kemudian metode ini, kemudian membandingkan metode itu misalnya. Jadi kembali lagi ke research problemnya apa. Jadi apakah metode itu boleh disebut, apakah akan disebut di research question atau tidak, itu kembali ke research problemnya. Begitu. Tapi kalau research problemnya mengaddress tentang problem secara umum, artinya misalnya tadi sentimen analisis, maksudnya melihat sentimen warga Jakarta, maka research questionnya belum tentu harus sentimen analisis, misalnya menggunakan metode sentimen analisis ya. Jadi belum perlu menuliskan itu metodenya ini belum perlu. Kecuali misalnya diganti sama Mbak Ella tadi, selama ini metode sentimen analisis yang digunakan adalah ini, tetapi metode tersebut belum berhasil untuk merefleksikan misalnya sentimen positif dengan baik misalnya. Nah, maka baru itu boleh dijadikan research question, maksudnya boleh metode dimanifestasi dalam research question itu boleh tergantung dari research question gitu. Kemudian Mas Bram jawab ya. Kemudian Mbak Amira silakan. Oh iya Bu, jadi saya mau tanya, kalau tadi kan di asumsi itu dijelaskan kalau itu bisa di provingnya itu lewat pilot study atau literature review sebelumnya. Nah itu nanti kalau di bagian asumsinya itu apakah harus dijelaskan juga buktinya dari pilot study dan penelitian sebelumnya seperti ini, atau cukup tersirat saja ya Bu ya? Kalau bisa dijelaskan baik ya, kalau bisa dijelaskan baik, namun tidak perlu terlalu panjang seperti itu. Jadi misalnya diasumsikan bahwa misalnya penelitiannya, misalnya penelitian Mbak Sela, tadi kita selalu ke situ gara-gara saya ingatnya penelitian itu. Jadi misalnya di penelitian Mbak Sela diasumsikan bahwa warga atau maksudnya netizen yang terdampak dengan kebijakan itu akan memberikan sentimen yang sama dengan netizen yang tidak terdampak oleh kebijakan. Misalnya itu ya, misalnya buat menjadi satu asumsi, sehingga nanti Mbak Sela mengambil semua netizen dari ujung Indonesia sampai dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia karena asumsi tersebut. Maka asumsi itu perlu diuji. Nah, jadi misalnya tadi asumsi tadi netizen yang ini netizen yang terdampak oleh kebijakan itu mengeluarkan sentimen yang sama dengan netizen yang tidak terdampak oleh kebijakan titik. Nah, hal ini misalnya ditemukan dalam penelitian siapa yang menunjukkan tidak adanya perbedaan bla 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 gitu. Jadi diberikan brief justifikasi untuk setiap asumsi yang kita list seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Oke, sepertinya waktunya sudah habis. Bu Fitri. Jangan Bu Eli. Pun saya badhe nyempreso. Berarti dalam introduction selain yang dijelaskan Bu Fitri tadi, itu juga ada kita mensitasi penelitian sebelumnya sih. Ini untuk yang asumsi bukan Bu?
Maksudnya bukan yang introduction. di bagian Saya sering ya. membaca di penelitian-penelitian itu, di artikel-artikel itu di introduction itu malah justru banyak sekali citasinya. Ya, memang itu boleh Bu, karena kita tergantung tadi seperti yang saya katakan, cara kita untuk menunjukkan bahwa riset kita itu penting itu adalah menunjukkan kelemahan dari penelitian sebelumnya, bukannya kepo cari-cari kesalahan ya, tapi ini tujuannya baik dalam riset gitu. Jadi kita cara menunjukkan kelemahan penelitian sebelumnya adalah kita bedah, kita dissect penelitian sebelumnya yang sudah ada di bidang tersebut, untuk kita tunjukkan bahwa lihat nih bagian ini belum di-address. Cuman tadi saya garis bawah itu harus brief ya, artinya jangan kemudian menjelaskan si A ini melakukan ini dengan manipulasi ini hasilnya begini, kemudian nanti satu paragraf hanya menjelaskan si A saja, itu tidak seperti itu. Jadi secara brief, secara singkat kita jelaskan, dan kalau bisa kita kompilasi beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kelemahan yang akan kita tutupi di penelitian kita, seperti itu. Atau nuhun begitu ya. Oke, sepertinya sudah dulu ya. Ini saya ada ini waktunya sudah habis. Ini kita lanjutkan di minggu pekan mendatang. Nanti draft objektif dan sebagainya kita akan diskusikan lagi di minggu depan, di pekan depan. Dan saya akan bertemu Bu Eli dan Pak Arbi besok. Ya, baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dan atas partisipasi aktif dari semuanya. Jaga kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga saya dapat melihat Anda secara langsung kembali dan kita dapat bercengkrama secara langsung dalam keadaan sehat. Amin. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri.